Bikin hitung-hitungan kasar ya, ini simpel aja. Kebutuhan 241.000 jamaah haji di Indonesia itu kan pasti. Apa yang dibutuhkan untuk makanannya ya. Ini kan makanan kan bukan cuma nasi, tetapi keseluruhan kebutuhan untuk konsumsi lah, kebutuhan konsumsi, minuman, snack apapun ya. Ini kan akan menggerakkan semua sumber-sumber produksi pangan kita. Jadi di situ ada beras, di situ ada tepung, di situ ada minyak goreng. Bahkan saya temukan minyak goreng aja nggak ada dari Indonesia, padahal kita penghasil CPO dan minyak goreng misalnya terbesar di dunia. Tetapi yang di situ justru labelnya di dapur-dapur cateringnya jadi mitra pemerintah itu juga minyak goreng dari negara lain. Kemudian beras itu kan pasti kenapa kita dorong dari walaupun kita impor iya di tanah air, tetapi bukan berarti kemudian kita nggak sanggup menyediakan kebutuhan bagi jamaah haji kita yang rasa lokal. Setiap orang itu punya taste, setiap orang itu udah punya kebudayaan tentang apa yang dia makan, apa yang dia konsumsi. Itu yang saya bilang haji kita ini jauh sekali dari pemahaman kita dari aspek sosiologis dan antropologis kita. Jadi kalau jamaah haji kita nyaman, tentram, apa yang dia makan, yang dikonsumsi, dia juga senang, dia bisa menghabiskan, dia punya tenaga, dia senang gitu loh. Nah itu aja udah ketemu ya, kebutuhan berasnya berapa, tepungnya berapa. Saya tadi lupa menceritakan. Itu ada tepung sagu, itu mereknya tepung nih Bu ya. Tetapi ternyata made in-nya itu apa Thailand, tapi judulnya itu tepung sagu. Sagu itu bahasa kita, itu punya kita. Tapi kenapa kemudian itu kok jadi tiba-tiba judulnya Thailand gitu loh. Ini yang menjadi persoalan, apakah mereka itu tahu kita punya aturan kebijakan yang mendorong penggunaan bahan baku, tetapi kemudian kenapa kok dari mereka? Nah, ini kan berarti ada main-mainan juga soal itu. Nah itu kita hitung, kemudian sayur mayur ya, kebutuhan sayur mayur, kemudian soal ikan. Karena apa? Karena di dalam menu catering kita itu harus terpenuhin soal protein dan juga vitaminnya. Tidak saya temukan yang namanya ikan yang dikonsumsi jamaah haji kita di dalam lunch box-nya dan juga box makan pagi dan malam itu yang dari Indonesia, karena pengakuan dari pihak catering itu juga diimpor dari Vietnam. Ini kan jadi menyedihkan kita karena kita punya pembudidaya yang banyak. Jadi kita hitung itu Mas. Jadi kalau kebutuhan makanan, sumber pangan kita ini dalam 1 tahun ditambah kemudian dengan bumbu dapur dan segala macam plus semua yang kita butuhkan lah untuk pangan jamaah haji. Apalagi kalau kemudian ditambah dengan jamaah umroh yang hampir 1 juta per tahunnya, itu udah kita ketemu angka sebesar itu, dan itu yang kita lepaskan saja dinikmatin oleh negara tetangga kita seperti Thailand, dari Vietnam, bahkan ada yang sebagian dari Brazil dan lain sebagainya. Kenapa pemerintah itu nggak mau ya? Saya tidak tahu kenapa kok nggak mau. Apakah karena memang ada pihak-pihak yang memang sangat diuntungkan dengan cara yang sangat simple dan praktis seperti ini, praktek yang bertahun-tahun. Nah, jadi ada rente juga di dalam penunjukan. Nah ya, penunjukan rekanan yang ada di Saudi Arabia kan tidak di sini dilakukan kontraknya dan juga lelangnya. Kita tidak tahu persis seperti apa. Nah tetapi yang harus kita dorong adalah pemerintah harus punya kemauan baik. Haji ini ada satu potensi yang luar biasa yang bisa menggerakkan sumber-sumber produksi pangan kita, petani kita. Kita bisa kerjasama dengan petani milenial untuk khusus mencukupin kebutuhan jamaah haji kita, kan luar biasa. Misalkan makanannya yang organik, kan bagus ya kan. Kemudian pembudidaya ikan, kemudian ada himbara di situ yang bisa membantu pembiayaan dan juga sekaligus mungkin lembaga negara lain hadir memastikan quality controlnya, SNI-nya dan lain-lain. Ini yang saya bilang membangun ekosistem haji itu ya. Jadi dibutuhkan keseriusan dari pemerintah. Mbak, yang melelang pengadaan bahan baku itu kemana? Di Arab Saudi. Ya, kita harus cek mekanismenya. Makanya karena semua ini kan ada di pemerintah kita ya. Kita tanpa tahu bagaimana mekanisme lelangnya, ini yang akan kita dalamin di Pansus. Seperti apa sih mekanisme lelang? Tapi yang pasti yang menunjuk mitra itu adalah pemerintah, yaitu Kemenak, bukan DPR ya. Jadi kita hanya tahu di sini loh catering-catering yang jadi mitranya. Punya itu aja. Nah, kita cek ke perusahaan itu, kita cek ke dapurnya, lalu kita temukan tempat penyimpanan bahan-bahan makanannya, ternyata nggak ada itu yang produk Indonesia kecuali bumbu dapur, bumbu instan. Itu pun dari kebutuhan 400 ton per tahun hanya bisa dipenuhin 70 ton, dan kerupuk udah selebihnya itu dari negara-negara yang lain. Berarti sebenarnya Indonesia itu sanggup ya Bu untuk mensupport. Sangat sanggup. Yang penting harus ada peta jalannya, harus ada perencanaan yang sangat baik untuk tahun yang panjang. Haji itu
peristiwa yang pasti akan terjadi kan di tahun-tahun yang akan datang, bukan yang spontaneous gitu loh, bukan hanya spontan mau ada haji baru kemudian dibikin panitia, nggak bisa. Makanya kenapa harus ada perencanaan matang pemondokan, kenapa misalkan sewanya mesti setahun, kenapa tidak dicoba untuk long term kontrak, misalnya bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Pertama mungkin harga lebih bagus, yang kedua sudah ada kejelasan. Nah, mulai dari ruangannya, ukurannya berapa, mungkin juga ada diskusi antara pemerintah Indonesia dengan pihak mitra yang di sana, apa yang baik. Karena ternyata apa saya lihat, ternyata tenda itu atau pemondokan itu beragam modelnya. Jadi ternyata tetap tergantung kan kepada pemerintah masing-masing mau dibikin apa. Ada pemondokan yang ada tamannya, ya kan? Ada yang kayak ada mancuran kecil. Jadi semua tergantung lah kepada pihak pemerintah. Berarti ada dugaan rente juga dan oknum di sini. Ya kalau dugaan itu sangat kuat lah saya kira, pasti itu nggak mungkin nggak ada. Berarti Ya bukan setidaknya itu informasi yang kita dapatkan dari mitra-mitra yang lain juga. Berarti Jadi bukan hanya persoalan kuota lagi nih, Ya. tapi persoalannya bukan hanya tentang kuota, tapi kita bisa cek juga yang terkait dengan ketentuan kayak lelang ya, itu terbuka atau tertutup, penunjukannya itu misalnya berdasarkan apa kayak gitu, bener nggak misalnya menu makanan itu sesuai dengan standar harga dan kualitasnya itu udah sesuai kayak itu. Kalau harga 16,5 real itu kira-kira pantasnya yang kayak apa. Nah ini yang sebenarnya apakah yang dibayarkan segitu. Nah termasuk juga pemondokan, misalnya kita juga mendengar apakah benar misalkan pemondokan yang dibayarkan, yang ditagihkan oleh kita ini tidak 100% seperti itu gitu. Jadi Ya Bu, banyak informasi Ibu yang melihat kita sendiri dapat. makanan basi ada itu. Ya. Soal makanan basi ada. Kalau makanan kita menerima laporan basinya tidak, tetapi peristiwa diarenya iya. Ya, karena ketika kita datang itu di hari awal itu sudah ada laporan dari beberapa kloter itu diare, termasuk dari Jawa Tengah, dari Sragen itu banyak lah diare. Kemudian yang dari Surabaya, kemudian ada dari Lampung dan beberapa tempat yang lain masih. Jadi ternyata masih ditemukan lagi yang membuat keracunan dan diare-diare itu masih ada gitu. Nah, termasuk juga masih menggunakan rekanan yang lama, padahal rekanan lama itu pernah punya masalah dengan penyediaan makanan yang basi kayak gitu ya. Nah, ini yang perlu juga kita dalami.